Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Imunoserologi D4 Teknologi Laboratorium Medik tingkat 2 Institut Kesehatan Raja Wali Bandung akan mempresentasikan mengenai PCR ELOSA dan polimerase chain reaction. Selamat menyaksikan. Pengertian PCR ELISA adalah gabungan dari PCR dan ELISA dan merupakan salah satu cara yang sangat sensitif, spesifik, dan cepat namun belum banyak digunakan. ELISA adalah teknik alternatif yang lebih sensitif dan memberikan identitas amplikon yang penting. Teknik ini lebih sensitif sampai kira-kira 100 kali dan lebih spesifik karena konfirmasi amplikon dilakukan dengan cara hibridisasi DNA. Ini NPM 5118032. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik PCR ELOSA. Adalah suatu metode untuk mendeteksi suatu segmen nukleotida menggunakan PCR dan ELISA. Amplikon PCR ini didenaturasi dan diimobilisasi pada microwell plate, lalu diidentifikasi secara hibridisasi DNA dan imunologi. Keunggulan format ini terletak pada sensitivitas untuk mendeteksi perbedaan sekuen nukleotida. Oleh karena itu, sangat cocok digunakan untuk mendeteksi terjadinya mutasi. Format ini juga digunakan dan diaplikasikan untuk mendeteksi secara cepat bakteri Salmonella sampai ke level serotipe. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian bahwa tes ini itu memiliki sensitivitas 100% dan spesifitasnya 96,6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Sipa, NPM 5118046. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Indrayani, yaitu ELOSA dengan amplikon diadsorpsi secara pasif. Nah, format ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan format ELOSA dengan DNA ligase. Diperkenalkan waktunya juga yang hampir bersamaan. Sekalipun sederhana, format ini dilaporkan memiliki sensitivitas yang tinggi. Aplikan PCR terhadap sampel klinis varicella zoster dilaporkan dapat dideteksi bahkan setelah diencerkan 1:100.000. Di samping sensitif, spesifitasnya juga tinggi karena uji ini mampu membedakan virus herpes dengan virus lain yang memiliki kekerabatan genetik dekat dengan virus simplex. Nah, yang selanjutnya ada ELOSA dengan hibridisasi SNAP. Format ini untuk mempercepat proses hibridisasi pada ELOSA diperkenalkan hibridisasi SNAP. Format ini juga untuk diagnosis penyakit mulut dan kuku. Format ini juga dilaporkan sangat spesifik dan sensitif untuk penyakit PMK. Proses hibridasi menjadi sangat efisien, yaitu gugus amino beserta lengan atau spacer arm dicangkokkan di atas permukaan polistiren. Nukleotida yang sebelumnya telah difosforilasi akan membentuk ikatan kovalen atau phosphoramidate bond antara atom P pada ujung 5 molekul DNA dengan gugus amino tersebut melalui proses kondensasi dengan karbodiimide. Cawan mikroelisa yang mengandung gugus amino plus spacer arm telah tersedia secara komersial seperti Covalent TMNH. Penggunaan ELOSA format ini telah dilaporkan memiliki sensitivitas yang tinggi untuk virus avian influenza, yakni sekitar 100 kali lebih sensitif dibandingkan dengan PCR elektroforesis agarose atau setara dengan virus inokulasi pada telur berembrio. Nukleotida yang menjadi target deteksi adalah gen nukleoprotein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Anugrah Iman, NPM 5118051.
Prodi D4 TLM Tiga Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik diapops. Teknik diapops atau singkatan dari Detection of Mobilization Amplified Products in One Phase System merupakan format PCR ELOSA yang paling praktis karena pelaksanaan aplikasi PCR, hibridisasi dan deteksi amplikon dilakukan pada tabung atau cawan yang sama. Hal yang membuat dimungkinkan pelaksanaannya menjadi satu fase adalah karena primer PCR yang digunakan untuk mengaplikasi fragmen DNA sebelum dan sesudah dimobilasi dalam microwell plate dengan ikatan kovalen. Oleh karena itu, amplikon yang terbentuk tertahan dalam cawan. Spesifitasnya juga sangat tinggi dan waktu yang dibutuhkan pelaksanaan tesnya juga sangat cepat dari teknik diapops ini. Sekian dan terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai VCR atau polymerase chain reaction. VCR adalah teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi sekuen DNA spesifik menjadi ribuan sampai jutaan kopi sekuen DNA. Nah, teknik ini menggunakan metode enzimatis yang diperantai primer. Nah, untuk prinsip PCR yaitu sekuen DNA spesifik yang diamplifikasi menjadi 2 kopi, selanjutnya menjadi 4 kopi dan seterusnya. Pelipatan gandaan ini membutuhkan enzim spesifik yang dikenal dengan polimerase. Nah, enzim ini membutuhkan primer serta DNA cetakan seperti nukleotida yang terdiri dari 4 basa yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nasbia, NPM 5118015. Saya akan mempresentasikan metode PCR. Metode PCR dibedakan menjadi 2, yaitu PCR konvensional dan PCR real time. Reaksi PCR konvensional biasanya menggunakan satu pasang primer oligonukleotida untuk memamplifikasikan bagian tertentu dari genom agen infeksi, serta dilakukan pada suatu tabung. Primer PCR adalah oligodeoksiribonukleotida pendek atau oligomer yang dirancang untuk melengkapi urutan ahli sekuen dari amplikon target PCR dan mengawali sintesis rantai DNA. Primer yang digunakan dalam PCR ada 2, yaitu oligonukleotida yang mempunyai sekuen yang identik dengan salah satu rantai DNA cetakan pada ujung 5 aksen fosfat. Oligonukleotida yang kedua identik dengan sekuen pada ujung 3 aksen hidrogen rantai DNA cetakan yang lain. Masing-masing dari 2 primer PCR melengkapi untaian tunggal yang berbeda dari target untaian ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaini, NPM 5118028, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCR. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai PCR konvensional. Di sini saya akan menjelaskan tentang PCR real time. Pengujian PCR real time berdasarkan fluoresensi menjadi suatu metode yang sering digunakan untuk mendeteksi RNA, DNA, dan cDNA. Teknik ini sangat sensitif dan memungkinkan aplikasi terjadi secara bersama-sama serta kuantitas sekuen asam nukleat dapat diketahui. Metode PCR real time ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari PCR real time ini yaitu 1. Lebih dinamis, 2. Resiko kontaminannya yang sedikit atau rendah, yang ketiga kemampuan aplikasinya dalam pengujian lebih banyak. Kelemahan dari PCR real time ini yaitu menggunakan alat dan reagen yang mahal serta pemahaman teknik yang benar untuk mendapatkan hasil yang akurat. Prinsip PCR real time itu mendeteksi dan mengkuantifikasi reporter fluoresen
Sinyal fluoresen akan meningkat seiring dengan bertambahnya amplifikasi DNA PCR dalam reaksi. Reaksi selama fase eksponensial dapat dipantau dengan mencatat jumlah emisi fluoresen pada setiap siklus. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya dari pemateri-pemateri sebelumnya, yaitu pemakaian ELOSA sebagai alat deteksi dan identifikasi hasil amplifikasi fragmen DNA oleh PCR memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangannya dibandingkan dengan elektroforesis gel agarose. Identifikasi amplikon dengan elektroforesis agarose mengisyaratkan reaksi amplifikasi yang optimum, sehingga jumlah amplikon cukup banyak untuk dilihat pada gel agarose setelah diwarnai dengan etidium. Dan tidak dilampaui banyak juga kontaminan hasil yang ikut dapat mengaburkan amplikon spesifik. Nah, peralatan yang dipakai untuk ELISA seperti alat pencuci cawan mikro, pipet, dan sebagainya juga dapat dipakai untuk ELOSA, sehingga lebih efisien jika dibandingkan dengan elektroforesis agarose. Identitas amplikon juga yang diperoleh dari elektroforesis agarose hanya berupa berat molekul amplikon, sedangkan ELOSA dapat memberikan data-data berat sekuen sebagian dari amplikon tersebut. Nah, teknik ELOSA dapat dikembangkan untuk mendeteksi suatu agen penyakit sampai pada level subspesies atau subtipe, dan dapat dipakai untuk mendeteksi terjadinya mutasi pada lokasi tertentu pada suatu gen. Oleh karena itu, PCR ELOSA mempunyai potensi yang sangat besar. RT-PCR ini mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, namun resiko kontaminasi yang silang yang rendah, jadi mampu mendeteksi sampel dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Juga sehingga pengujian ini akan menjadi alat pengujian utama untuk pemberantasan dan pengendalian penyakit AI dan ND di masa yang akan datang. Pengembangan dan modifikasi teknologi RT-PCR ini telah banyak dilakukan untuk meningkatkan spesifikasi dan sensitivitas deteksi genom virus AI dan ND. Dan validasi dan standarisasi pengembangan dan modifikasi teknologi RT-PCR ini harus dilakukan untuk harmonisasi pengujian di seluruh dunia dengan tujuan untuk menghindari interpretasi yang salah dari hasil pengujian tersebut, sehingga penentuan tindakan pemberantasan ini penyakit AI dan ND ini di lapangan tidak terjadi kesalahan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1 ini tentang pengembangan teknologi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.